Bagaimana dengan mitra bawah yang baru merintis, baru peringkatnya belum penghasilan besar, tapi sudah terjadi seperti ini? Nah, patutnya kan kita juga harus bisa memberikan solusi. Nah, kalau tanpa memberikan solusi dengan keputusan sepihak tanpa ada penambahan distribusi atau support produk, sehebat apapun marketing kita, sehebat apapun tim kita, tanpa adanya pendampingan support produk, kita juga nggak dapat bonus. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan ya. Selamat pagi. Semangat pagi dan antusias selalu kawan-kawan ya. Karena dengan semangat dan antusias, tubuh kita bisa jauh lebih sehat dari sebelumnya. Ya, baik. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Ya, tentu baik ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu tercurah kepada keluarga kita semua. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa lalui hari-hari ini dengan penuh semangat dan penuh keberkahan. Nah, baik. Bahasan pada kali ini adalah kawan-kawan, saya cuma ingin berbagi sharing ya. Bukan maksud menggurui, kita akan sama-sama sharing ya. Semoga terjadi interaksi baik itu melalui komen, inbox atau WA. Nah, jadi gini kawan-kawan semua ya, banyak leader multi level atau MLM itu yang digencarkan ya saat memberikan motivasi kepada kita. Seringkali itu kita harus membangun aset, bangun jaringan, bangun aset. Nah, namun perlu kawan-kawan ketahui, bagi para pemula ya, pelaku network marketing, semua pasti aset tersebut yang dibentuk, yang dideskripsikan di dalam multi level adalah aset berbentuk cabang atau distributor atau di jalur distribusi. Namun sayangnya aset atau cabang tersebut bukan bentuk fisik ya, tapi bentuknya adalah manusia kawan-kawan. Nah, jadi contoh, saya punya mitra di Jember misalnya, atau di Lumajang, atau di Bojonegoro, atau di Jombang, di Tuban, atau Lamongan ya, di beberapa kota di Jawa Timur, atau di Jakarta juga ada. Ya, memang benar, itu kita bisa membangun aset yang bisa menghasilkan income buat kita, ya pelaku network marketing. Namun pada sayangnya, semua aset atau jaringan yang kita bangun itu karena bentuknya itu manusia, begitu ada selek ya, kalau bahasanya apa ya, ada kontra dengan salah satu jalur distribusi kita atau mitra kita, maka aset kita terhenti, pendapatan kita juga terhenti dari aset tersebut, dari mitra tersebut. Nah, sering kali seperti itu kawan-kawan. Bayangkan kalau semuanya terhenti, maka kita juga nggak akan dapetin bonus atau income kawan-kawan. Jadi aset yang kita bangun, aset realnya itu nggak ada. Jadi manusianya itu aset kita. Nah, sedangkan manusia itu juga punya perasaan, punya tanggung jawab kepada keluarganya. Contoh halnya seperti ini. Kita tidak cukup hanya memotivasi, tapi kita tanpa memberikan sebuah solusi. Nah, saat ini kawan-kawan semua, ini di bulan April 2020 ya, sedang terjadi wabah di negara kita. Juga seluruh dunia ya. Ini suatu hal di luar perencanaan kita. Wabah ini mulainya Desember. Indonesia belum terdampak, baru di Januari, Maret, April ini, Februari, Maret, April ini ada dampak kepada negara kita. Sehingga banyak menutup jumlah aset distribusi kita yang terhenti income-nya, pendapatannya. Karena tidak bisa melakukan aktivitas home sharing, home meeting, presentasi door to door, bahkan seminar juga tidak ada. Pengumpulan massa dalam skala besar juga tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, karena aset kita manusia, bentuknya manusia, maka banyak yang bisa berguguran, banyak yang berjatuhan karena suatu kondisi keadaan atau masalah internal. Nah, saya mau seperti ini kawan-kawan. Saya dulu sudah punya angan-angan bahwasannya saat saya sudah ada income di Milagros, pendapatan dari Milagros, saya pengen banget
membangun sebuah aset yang asetnya itu bukan manusia. Lalu apa? Asetnya adalah bentuk outlet atau toko atau sebuah kantor cabang yang ada fisiknya, yang mana ini bisa autopilot dengan produk yang ready, yang siap jual. Bukan kalau seperti asetnya manusia, ada semangatnya menurun, ada down, ada masalah internal di dirinya, maka kita juga akan berhenti. Nah, beda halnya saat aset kita itu bentuknya toko atau ini ya, cabang bentuk kantor ya, fisik ya. Nah, di situ kita bisa bangun produk, kita bisa sediain orang, yang mana orang tersebut bukan hubungannya menjadi mitra tapi adalah karyawan kita. Istilahnya bentuknya konven lagi, tapi banyak cabang. Nah, tentu pada kesempatan kali ini, saat mungkin teman-teman tidak bisa melakukan presentasi atau penjualan secara langsung, tapi kita masih memiliki aset atau toko yang masih bisa melayani melakukan transaksi penjualan. Karena bentuknya toko. Itu kalau toko ya kawan-kawan semua. Nah, kalau aset kita adalah berupa kos-kosan atau tanah atau kontrakan dan lain sebagainya, tentu ini malah lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ini tanpa menggunakan tenaga manusia bahkan. Seperti halnya tanah, didiamkan pun harganya naik setiap tahun. Bahkan kenaikannya bisa sampai 10% dari harga beli waktu di awal. Itu kalau tanah. Nah, kalau kontrakan atau kos-kosan juga mengikuti harga pasar yang berkembang. Sehingga kita tanpa memanage manusianya, membangun SDM-nya pun kita tidak perlu. Karena kita bentuknya jasa, sewa kontrakan, sewa kamar, kita dapat klien atau dapat orang yang ngontrak ke kita, maka kita juga dapat passive income per bulannya dan rutin. Nah, itu menurut saran saya kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang berada di jaringan ya bisnis multi level, hendaknya ya jangan lupakan bentuk aset yang fisik tadi. Kalau yang asetnya manusia atau jaringan kita sendiri, sekali ada trouble, ada masalah, dia akan terhenti. Nah, nggak apa-apa teman-teman masih jalan di network atau multi level. Saya sendiri juga sedang lagi membangun bentuk fisik, tapi belum wujud memang. Kalau saat ini baru tanah ya, belum wujud seperti kontrakan, kos-kosan belum, karena memang dananya belum ada, bonusnya belum mencukupi untuk itu. Nah, kalau kita terus membangun manusia-manusia, membangun jaringan tanpa memikirkan aset yang bentuknya fisik, maka waktu dan kondisi akan membunuh kita sendiri. Kenapa kita lupa membangun itu tadi? Padahal yang kita cari adalah passive income, tapi kenapa kok justru kita malah aktif, tapi pendapatan juga dapatnya hanya dari satu lini. Nah, ini kawan-kawan perlu dicatat. Saya sudah tidak menganut paham satu lini atau satu fokus. Kita harus banyak membangun banyak keran penghasilan, yang mana saat keran itu satu tertutup, keran yang lain juga terbuka. Dan ini bukan haram, halal. Kenapa? Karena semakin banyak pendapatan, kita berkemungkinan juga mendapatkan banyak penghasilan. Karena kita fokusnya nggak cuma di satu ya. Contoh halnya kita punya kos-kosan, kita punya kontrakan, kita punya toko, kita punya jalur distribusi yang bentuknya outlet, dan tidak mengharap di manusianya atau aset kita tadi, aset yang bentuknya manusia atau jaringan kita. Nah, istilahnya gitu kawan-kawan. Ya, ini hanya sharing, kawan-kawan boleh setuju, boleh enggak. Kawan-kawan, saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan semua untuk subscriber dan viewer saya. Semoga informasi atau sharing kali ini bisa memberikan pemahaman baru, pikiran baru kepada kita semua, agar supaya kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya dalam melangkah dan memutuskan. Bayangkan saat ini ada lockdown, tanpa aktivitas ya, tanpa presentasi, tanpa seminar, kita sudah stop produksi. Hanya melayani member yang sudah transaksi. Jadi hanya mengandalkan repeat order. New member untuk saat ini jarang sekali. Tidak seperti di awal-awal karena terjadi lockdown. Maka kalau kita mengharapkan dari situ, ya otomatis bonus kita semakin menurun karena memang tidak ada regenerasi atau pertumbuhan jaringan baru. Nah, dari sini kita belajar, kita kenapa dulu 1-2 tahun ke belakang tidak pernah membangun aset yang bentuknya fisik. Nah, beruntung sekali kepada leader-leader besar yang sudah berpenghasilan, sudah bisa menghasilkan passive income dari bisnis lini bisnis yang lain.
misalnya sudah punya villa yang dikontrakkan, kondotel ya, dan apartemen atau lain sebagainya, yang mana mereka seandainya Milagros stoknya terhenti pun dapat bayaran terus sampai sekarang. Nah, bagaimana dengan mitra bawah yang baru merintis, baru peringkatnya belum penghasilan besar, tapi sudah terjadi seperti ini? Nah, patutnya kan kita juga harus bisa memberikan solusi. Nah, kalau tanpa memberikan solusi dengan keputusan sepihak tanpa ada penambahan distribusi atau support produk, sehebat apapun marketing kita, sehebat apapun tim kita, tanpa adanya pendampingan support produk, kita juga nggak dapat bonus. Kalau dikatakan Milagros modalnya 350, saya rasa tidak. Kenapa? Karena saat terjadi lockdown seperti ini atau pembatasan wilayah, karantina wilayah seperti ini, ya kita nggak bisa dapetin produk kalau kita nggak belanja banyak, ya stokis nggak stok banyak. Nah, bukan maksud saya mengeluh atau apa ya, saya rasa ini juga dirasakan teman-teman seluruh mitra di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Kalau stoknya nggak ada, produknya nggak ada, kitanya nggak ready, mau beli belanja banyak juga mungkin uangnya kurang, nggak bisa stok banyak, hanya orang-orang tertentu atau leader-leader tertentu yang bisa menghasilkan income dengan stok yang banyak karena memang sudah punya uang. Nah, harapan saya di Milagros ya, perusahaan bisa memberikan solusi buat kita semua, support pengiriman atau lain sebagainya, sehingga kita tidak sampai ada kekurangan atau kekosongan produk untuk kita distribusikan kepada mitra-mitra kita. Karena banyak mitra kita yang rebutan stok di area itu, di wilayah, di lapangan itu banyak. Nah, ini baru melayani pelanggan aktif yang dulu, ya, belum pelanggan-pelanggan baru saat kita mungkin dapat referensi dari mitra kita, dapat mitra baru atau pelanggan baru. Nah, akhirnya Milagros sudah menjadi komoditi pokok ya. Nah, di sini justru perusahaan harus pasang badan saat memberikan support berupa ketersediaan stok ini. Nah, mungkin itu saja saran saya dari pagi hari ini. Semoga kawan-kawan pelaku network marketing ya, apapun bisnis multilevel Anda, semoga kawan-kawan tidak lupa membangun aset yang berbentuk fisik ya, bukan cuma berbentuk manusia, berbentuk jaringan seperti ini. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah masih dapetin income. Ya jujur saja, minggu atau Senin kemarin saya pribadi nggak dapetin bonus mingguan. Nah, pertama dalam sejarah LC sampai nggak dapet bonus mingguan. Nah, kalau bulanan sih alhamdulillah masih dapat. Nah, kalau saya, bagaimana dengan mitra-mitra di bawah saya yang jaringannya masih kecil, jaringannya belum banyak, tentu malah nggak dapetin penghasilan. Saya rasa mereka juga punya perasaan dan punya masalah yang sama, tapi berani nggak mereka menyampaikan itu, tak rasa kok nggak semuanya ya. Nah, maka mungkin video ini bisa mewakili, bisa terdengar sampai ke perusahaan. Ya, kita mohon stok support produknya untuk bisa didistribusikan menyeluruh ke semua mitra-mitra yang aktif di seluruh Indonesia. Walaupun dalam kondisi seperti ini, karantina wilayah atau pembatasan area, ya mungkin bisa menggunakan jasa distribusi lain kalau memang banyak di lockdown ya, atau di daerah tertentu bisa di pool di mana kita bisa ambil di mana area tersebut bukan area zona merah. Nah, mungkin itu saja ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan positive thinking. Jangan lupa membangun aset yang bentuknya fisik ya. Salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.